Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian, kelas 12 yang saya banggakan, pada rekaman ini kita akan melanjutkan ya untuk sama-sama kaji KD5 ya. KD5 atau KD terakhir fikih semester ganjil yaitu yang berjudul Al-Qawaidul Khamsah. Ya, jadi al-qawaid itu merupakan bentuk jamak dari qaidah. Ya. Kalau qaidah adalah tunggal, kalau al-qawaid adalah jamak. Jadi kalau diartikan al-qawaidul khamsah adalah kaidah-kaidah yang 5 dalam ilmu usul fikih yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang sudah mukallaf ya. Baik yang menyangkut ibadah maupun yang menyangkut muamalah. Dan mari sebelum dilanjut kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, jadi kaidah yang pertama dalam kade ini berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Apa itu artinya? Yaitu segala sesuatu tergantung tujuannya. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Nah, dasar hukum dari kaidah ini adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu hanyalah apa yang ia niati. Jadi kaidah ini anak sekalian berkaitan dengan pentingnya niat dalam kita berbuat sesuatu, ya, baik yang menyangkut ibadah maupun yang menyangkut muamalah atau amaliyah dengan manusia lain, ya. Setiap amal-amal tergantung dari hasil yang setiap amal tergantung dari niat yang kita niati dari awal ya. Makanya di sini al-umuru bimaqasidiha. Nah, anak sekalian, niat ini hal yang sangat penting ya. Nah, ini juga banyak diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, bahwa sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas, ya, baik berupa ucapan, gerak, atau perbuatan kita semua. Ya. Dan hadis ini tadi tentang ini merupakan seperti ilmu dalam Islam. Ya. Oke. Nah, anak sekalian, pentingnya niat ini paling tidak ada dua. Ya. Yang pertama adalah kalau kita niat, berarti untuk membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Contohnya kalau kita misalnya mandi dalam sehari 2 kali. Kalau mandi ini bukan karena hadas besar, maka tidak harus niat untuk menghilangkan hadas ya. Tapi kalau kita karena memang berhadas besar, misalnya yang laki-laki mimpi basah atau yang perempuan baru bersih dari haid ya, maka hendaklah harus diniati mandinya. Jadi mandi biasa dengan mandi yang sifatnya wajib untuk menghilangkan hadas besar atau mandi junub atau mandi jinabah atau janabat tentunya adalah beda. Ketika kita mandi karena jinabat, karena sebab hadas besar harus diniati mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau mandi biasa, ya biasa aja. Itu mandi kebiasaan kita gitu ya. Oke. Yang kedua adalah dengan fungsi atau tujuannya adalah apa? Untuk membedakan antara ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Maksudnya apa di sini? Bahwa kalau kita sedang
atau kita mau niat ibadah harus dibedakan antara niat ibadah yang wajib atau sunnah. Contoh, kita mau sholat duhur, tapi niatnya sholat sunnah duha, ya tidak bisa. Atau kebalikannya, kita mau sholat sunnah duha, tapi niatnya sholat duhur, nggak nyambung di sini, ya. Makanya di sini harus jelas kalau memang niat mau sholat duhur, ya harus diniat dengan sholat duhur. Kalau misalnya niat untuk sholat duha, ya niat sholat duha. Jadi nyambung antara niat dan perbuatan yang dilakukan, hendaknya harus sinkron ya. Contohnya misalnya puasa, kita niat puasa wajib atau puasa sunnah. Juga harus dibedakan dari awal. Kalau memang niat mau puasa wajib, ya harus niat puasa wajib. Kalau niat mau puasa sunnah, ya harus niat puasa sunnah. Ini penting ya, ini adalah yang untuk membedakan antara tingkat ibadah yang wajib atau yang sunnah. Nah, ini Imam Nawawi juga mempertegas ya, setiap orang pasti memiliki niat dengan apa yang dilakukannya. Maksudnya apa? Menyebutkan antara niat dalam perbuatan harus jelas antara yang diniatkan dengan yang dilakukan ini ya. Ini poinnya di sini ya. Oke. Kemudian sekalian, setiap perkara yang membutuhkan niat fardu ya, tentu harus jelas ibadahnya ini jelas ya. Jadi artinya antara niat yang wajib ya atau niat yang sunnah harus jelas-jelas dibedakan dari awal dalam berbuat sesuatu. Oke. Nah, jadi anak sekalian ini adalah penjelasan tentang al-umur bimaqasidiha. Lebih detail tentang penjelasan ini, Ananda bisa baca lagi ya di buku fikih paket dari Kemenak ya. Sekarang kita lanjut pada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Dasar hukumnya adalah keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh satu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan. Dengan kata lain di sini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sebaliknya, keraguan atau syak atau kebimbangan antara dua hal atau lebih yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Maksudnya di sini apa? Ini adalah perbandingan atau komparasi atau versus nih ya, perlawanan ya antara yakin dengan bimbang. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Nah, dasar dari kaidah kedua ini adalah yang pertama hadis dari riwayat Imam Muslim ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an faladrakhil syakka wal yabni ala mastaiqona." Ya. Apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Jadi di sini poinnya adalah ketika kita sedang sholat, kemudian terjadi ragu-ragu, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4, misalnya dalam sholat duhur atau asar yang 4 rakaat ya, maka harus segera kamu kembalikan kepada keyakinan. Kalau memang keyakinannya adalah sudah 4 rakaat, tentunya harus segera diselesaikan sampai salam. Tapi kalau ragu-ragu Bapak kamu kemudian mengembalikan yakinnya baru 3 rakaat, hendaklah kamu tambahkan 1 rakaat lagi. Nah, itu ya. Jadi segera dikembalikan kepada keyakinan yang kamu yakini, gitu ya. Oke.
Dasar hadis kedua adalah ada hadis juga Imam Muslim yang meriwayatkan ya, Rasul bersabda, "Idza wajada hadukum fi batni syai'an fashkal alaihi akhraja minhu syai'un am la, fala yukhrijanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila kalian merasakan ada sesuatu dalam perut yang membuat kalian ragu-ragu, apakah kentut ataukah tidak kentut, maka jangan batalkan sholat sehingga kalian mendengar suara kentut atau mencium baunya. Jadi ada poinnya apa di sini sekalian? Poinnya adalah kita sedang sholat. Kemudian perut kita agak bermasalah gitu, misalnya karena makan sambal atau apa. Kemudian terjadi ragu-ragu, ini sedang sholat ragu-ragu. Batal nggak nih, apa kentut apa enggak gitu ya. Maka harus kembali ke keyakinan. Kalau kamu yakin, ya kalau kita yakin bahwa kita memang belum mencium bau kentut atau belum terasa suara kentut keluar, tut misalnya, maka berarti kalian yakin belum batal atau tidak kentut. Tapi kalau kemudian kalian merasa ada sesuatu yang keluar, kemudian tercium baunya, atau mungkin kamu juga dengar suara kentut meskipun kecil suaranya, maka hendaklah kamu batalkan sholatnya, kemudian kamu ulang lagi, ya berwudu lagi, kemudian mengulang lagi sholatnya. Jadi hadis kedua ini juga sama nih ya, membuang keraguan untuk menuju kepada keyakinan. Ya, makanya al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Harus kembalikan kepada keyakinan, jangan kemudian lama-lama dalam kebimbangan atau keraguan. Oke. Nah, kaidah-kaidah di dua ini cukup banyak nah sekalian ya. Ada kaidah bako makana ala makana ya. Ini cukup panjang penjelasannya, nanti kalian bisa membaca di buku fikih paket Kemenak ya. Kemudian ada kaidah lagi, kaidah baro'ah al-dhimmah ya. Bebas dari menanggung hak orang lain. Ini juga panjang penjelasannya. Kalian bisa baca lebih detail di buku fikih paket Kemenak. Kemudian yang ketiga ada kaidah man syakka hal fa'ala syai'an amla fal asl annahu lam yaf'alhu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya ya. Ini juga penjelasannya nanti kamu bisa lihat di buku fikih Kemenak. Yang keempat adalah kaidah man tayaqqana fi'la wasyak fil qalil al katsir hummail 'alal qalil. Orang yang yakin dalam melakukan suatu perbuatan dan ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit. Nah, nanti silakan dibaca penjelasan di buku fikih paket Kemenak. Ada yang kelima, kaidah al-asl al-adam. Hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan tanggungan kepada orang lain. Ya, ini contohnya masalah utang piutang ya. Nah, ketika masalah utang piutang, ketika memang belum ada bukti bahwa orang yang berutang mengembalikan atau melunasi hutangnya, maka tetapi dia berarti belum melunasi hutangnya. Ya. Kaidah yang keenam adalah al-asl fi kullil hadis taqdiruhu bi aqrab zaman. Ya. Ini silakan baca di ini juga. Nah, anak sekalian, menurut Imam Syafi'i, asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Yang maksudnya apa di sini? Kehalalan dan keharaman jelas. Maka jangan sampai kemudian terjadi namanya keraguan-raguan gitu ya. Oke. Jadi anak sekalian, ini untuk kaidah 1-2 sudah Bapak jelaskan. Detail-detail penjelasan, Anda silakan dibaca buku fikih paket Kemenak ya. Untuk kaidah yang ketiga, oh ini yang bahasa tadi ya. Ini silakan dibaca di buku fikih Kemenak ya. Untuk kaidah ketiga nanti kita sambung pada rekaman berikutnya. Demikian sekalian yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatian dan sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.